Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Bumi Asri yang dimuliakan Allah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga malam hari ini kita dapat seperti biasa melaksanakan salat maghrib berjamaah dan duduk dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kita berada dalam keistiqomahan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hidup kita kelak nanti dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepadanya kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tentang al-iman bir-rusul, beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Di awal-awal pembahasan ini kita sudah membahas bahwa ketika para ulama membicarakan tentang jumlah para rasul, maka di tengah-tengah para ulama ini ada dua pandangan. Yang pertama mengatakan bahwa jumlah rasul itu mahsub. Mahsub itu artinya terhitung, karena ada yang riwayat menyebutkan jumlah mereka 124.000, jumlah nabi maksudnya 124.000. Namun pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya jumlah rasul ini hanya Allah yang mengetahui, karena ada yang diceritakan, ada yang tidak diceritakan. Lalu kemudian mereka adalah para nabi. Di antara para nabi ini ada yang dipilih menjadi rasul, ada yang dipilih menjadi rasul, dan ada juga perbedaan pendapat terkait berapa jumlahnya. Ada mengatakan 313, ada mengatakan 314, ada mengatakan 315. Baru dari jumlah yang ada ini, rasul-rasul ini ada 25 yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan rasul yang termasuk 25 ini. Nanti ketika kita membahas misalnya Nabi Allah Zulkifli, itu nanti ada khilaf di kalangan ulama kita.
Dari 25 ini maka muncul lagi ada istilah. Tadi istilah awal itu Nabi, Rasul, kemudian 25 Rasul ini. Kemudian muncul ada istilah ulul azmi. Nah, ini sudah kita bahas juga kemarin. Sekedar untuk mengingat ulang kaji kita terkait dengan ulul azmi ini pun di pandangan ulama juga ada perbedaan pendapat. Yang pertama mengatakan ya 25 Rasul itulah ulul azmi. Tapi yang selama ini kita ketahui dan yang kita fahami bahwa ulul azmi itu ada 5. Dimulai dari Nabi Nuh alaihi salam, kedua Nabi Ibrahim alaihi salam, ketiga Nabi Musa alaihi salam, keempat Nabi Isa alaihi salam, kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa mereka digolongkan dengan ulul azmi? Karena dari sekian banyak nabi, 5 nabi inilah yang tantangan dakwahnya itu yang paling besar. Nah, malam hari ini kita mengkaji atau mengulang kaji tentang ulul azmi yang ketiga, yaitu Nabi Allah Musa alaihi salam yang memiliki gelar dengan Kalimullah. Kalimullah yaitu orang nabi yang pernah berkata-kata atau berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tak sempat melihat Allah, tapi kalau berkata-kata sempat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak dan Ibu, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam Mi'raj mendapatkan kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika malam Mi'raj, dan itu tidak didapatkan oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Turunlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa nanya, "Apa yang kau bawa dari Allah Subhanahu wa ta'ala?" Nabi Muhammad mengatakan, "Aku membawa syariat salat." Berapa banyaknya? 50 kali sehari semalam. Lantas kata Nabi Musa, berat, minta diskon lah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian naiklah Nabi Muhammad lagi, bertemu dengan Allah lagi, kemudian dapat diskon lah 10%, potong 5 menjadi 4. Jumpa dengan Nabi Musa lagi. Nabi Musa mengatakan, nah itu masih banyak itu. Masih banyak. Sampai akhirnya bolak-baliklah naik ke atas. Bolak-balik naik ke atas sampai jumlahnya itu tinggal 5. Walaupun kita pikir-pikir Bapak dan Ibu, jumlah sholat itu mungkin sampai 50. Cuma 5 saja yang wajib. Kita hitunglah dari qabliyah, ba'diyah, duha, isyraq, tahajudnya, tarawihnya, Idul Fitri, Idul Adha, gerhana matahari, gerhana bulan. Mungkin kalau kita hitung itu sampai 50. Nah, secara ceritanya begitulah memang. Nabi Musa pernah bertemu dengan Nabi Muhammad dan dialog itu ada. Tapi ulama tauhid mengatakan ada sebenarnya yang ingin didapatkan Nabi Musa. Pernah saya sampaikan di sini. Yang ingin didapatkan Nabi Musa bukan sekadar minta ringankan. Karena Nabi Musa tak pernah melihat Allah dan enggak mampu. Maka karena Nabi Muhammad adalah satu-satunya makhluk yang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika melihat Allah itu, wajah Nabi Muhammad itu kan mulia, terpancar cahaya Allah di wajahnya itu. Maka ketika jumpa dengan Nabi Musa, pancaran cahaya yang ada di wajah Nabi Muhammad itu, ya apa istilahnya, bukan pindahlah, Nabi Musa dapat dia. Dan Nabi Musa, inilah wajah yang pernah melihat Allah. Aku tak pernah melihat Allah. Kurang lagi rasa Nabi Musa.
Disuruh lagi, minta kurangi lagi. Tujuannya adalah supaya Nabi Muhammad melihat Allah lagi, dan wajah Nabi Muhammad itu supaya dilihat Nabi Musa lagi. Nah, itu sedikit ada cerita tentang Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi Musa alaihi salam ini pernah bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam dan berdialog. Nabi Musa alaihi salam mengatakan kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, kalau bukan karena engkau memakan buah khuldi, buah itu, niscaya kita ini semua di surga ini. Ya enggak susah-susah lah kita di bumi. Udah dilarang Allah. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan kalian dekati Adam, Siti Hawa, pohon ini. Dekati aja tak boleh, apalagi dimakan buahnya. Kalau kalian dekati juga, kalian akan termasuk orang yang zalim. Makanya doa Nabi Adam itu, Rabbana zalamna, wahai Tuhan kami telah zalim. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Zalim. Maka kata Nabi Adam alaihissalam, belum aku diciptakan sudah ditentukan Allah aku makan buah itu, kata Nabi Adam. Nah, jadi kalau Nabi Musa mengatakan, wahai Nabi Adam, ini kalau kau tidak mendekati buah itu, kita semua di surga ini. Kata Nabi Adam, belum aku lagi diciptakan, Allah sudah menentukanku kalau aku akan makan buah itu dan akan diturunkan. Jadi banyaklah memang. Jadi kisah tentang Nabi Musa ini banyak kali erat kaitannya dengan kita, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemarin di muqaddimah saya sampaikan, karena momennya itu adalah hari Asyura, bahwasanya puasa Asyura itu ada kaitannya nanti dengan Nabi Musa alaihi salam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel di Mesir. Ini tema yang saya bahas yang pertama. Kok bisa ceritanya ini orang Bani Israel itu di Mesir? Kan Nabi Musa ini kan dikejar-kejar Fir'aun dan tentaranya, Nabi Musa dan pengikutnya. Ini kan yang pengikut Nabi Musa ini kan orang-orang Bani Israel. Kok bisa ceritanya Bani Israel ini di Mesir? Kok Bani Israel ini di Mesir? Inilah dibawa Nabi Musa, mereka nanti menuju ada namanya sebuah yang mereka nanti melewati Laut Merah, dikejar oleh Fir'aun. Jadi awal mulanya orang-orang Bani Israel ini berada di Mesir, bukan yang di tempatnya sekarang. Jadi itu balik kepada kajian yang sebelumnya, itu kepada kisah Nabi Yakub alaihi salam. Jadi Nabi Yakub alaihi salam kan punya anak 12. Nabi Yakub inilah bapak dan ibu yang disebut dengan Israel. Nabi Yakub itu gelar dia adalah Israel. Isra itu adalah abdun, hamba. El itu adalah Allah. Jadi Israel itu artinya adalah Abdullah. Dan Israel itu adalah Nabi Yakub alaihissalam. Yang kemarin kita ceritakan bahwa Nabi Yakub ini punya anak 12. Salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihissalam, yang dia dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, kemudian diambil sebagai budak dibawa ke Mesir, kan begitu ceritanya. Nah, itulah awalnya kenapa orang ini ada cerita Bani Israel di Mesir. Jadi kalau kita lihat, nah ini Nabi Yakub alaihi salam itu punya istri 4, Laya, Rahil, Zalfah, Balhah. Laya ini punya anak Raubin, Syamun, Lawai, Yehuda, Yasakhi dan Zabulon. Rahil itulah punya anak Nabi Yusuf dan Benyamin, itulah yang seayah seibu. Kemudian Zalfah ada Jad dan Asir, dan Balha ada Dan dan Naftali. Nah,
Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat inilah nanti ada di sini anak dari Laya Yehuda. Ini Yahuda. Yahuda kalau dalam ditulis bahasa Arab Yahuda. Dari sinilah nanti penamaan Yahudi. Jadi kenapa orang Israel itu disebut dengan orang Yahudi? Itu nanti ada beberapa pendapat di kalangan intelektual. Pertama, dia dikembalikan kepada salah satu anak Nabi Yakub, Yahuda. Itulah disebut dengan Yahudi. Ada yang mengatakan disebut dengan Yahudi karena Yahudi itu artinya adalah orang yang kembali. Orang yang kembali. Nah, karena Nabi Yakub alaihissalam ini setelah meninggal Nabi Yakub alaihissalam, 11 orang saudaranya Nabi Yusuf ini semua tinggal di Mesir. Setelah Nabi Yakub alaihissalam meninggal dunia, itu 11 orang saudara Nabi Yusuf alaihissalam itu semuanya tinggal di Mesir. Dari mereka inilah nanti namanya 12 orang ini Bani Israel, anak-anak Israel, anak-anak Nabi Yakub. Sampailah ke bawah nanti semakin banyak, itulah yang disebut nanti Bani Israel. Maka awalnya mereka itu tinggal di Mesir. Barulah nanti mereka akan dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam keluar dari Mesir ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Jadi disinilah mereka awal mulanya kenapa mereka itu bisa Nabi Musa itu membawa mereka dari Mesir. Itu karena memang mereka ini lahir dan tumbuh di negeri Mesir. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita melihat, maka inilah Nabi Musa alaihissalam kalau dari segi nasabnya. Jadi Nabi Musa alaihissalam ini anak dari Imran. Imran ini orang tuanya Yasar, Yasar ini orang tuanya Kahit, Kahit ini orang tuanya Lawi, Lawi ini orang tuanya Yakub. Jadi Nabi Musa alaihissalam ini dari keturunan Lawi, saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kalau kita lihat dari Lawi saja itu generasinya sudah Imran, Yasar, Kahit, Lawi, itu ada 4 generasi. Bayangkanlah berapa banyak orang Bani Israel saat itu di negeri Mesir. Pada saat Nabi Yusuf alaihissalam masih hidup, itu orang-orang Bani Israel itu luar biasa, hidup di negeri Mesir itu tenang, aman di negeri Mesir. Tapi ketika Nabi Yusuf alaihissalam sudah meninggal dunia, disitulah orang-orang Mesir mulai, orang-orang Bani Israel mulai dibantai. Siapa yang membantainya? Orang setempat. Itulah ada rajanya namanya Fir'aun atau Ramses. Fir'aun itu adalah gelar setiap nama raja Mesir. Dan Fir'aun yang ini yang ada di Mesir, jasadnya itu adalah Fir'aun yang kedua. Nah, jadi di masa inilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang Bani Israel itu bisa dibahasakan dibantailah di negeri Mesir ini. Bahkan sebelum ada berita bahwasanya Nabi akan ada anak kecil nanti yang akan melawan Fir'aun, itu orang Bani Israel sudah dibantai karena mereka dianggap orang-orang pendatang di negeri itu. Ditambah lagi ada berita bahwa diinfokan bahwasanya akan lahir dari orang-orang Bani Israel ini ada seorang anak kecil, dialah nanti yang akan menghancurkan istana Fir'aun. Dialah nanti yang akan melawan Fir'aun. Di situ semakin luar biasa penindasan terhadap orang-orang Bani Israel. Nah, ini kita masih terlepas dari luar biasanya sisi yang lain dari Bani Israel. Cerita bagaimana orang Bani Israel dengan Nabi Musa alaihissalam baru ditinggalkan 40 hari sudah syirik lagi. Ini dari sisi awalnya dulu. Ya, keburukannya pasti ada. Tapi memang mereka
nyamannya itu, amannya itu ketika Nabi Yusuf alaihissalam masih menjadi menteri itu di kota Mesir ini. Tapi setelah Nabi Yusuf meninggal, disitulah mereka dianggap pendatang, ditindas dan lain sebagainya, sampai muncullah berita bahwasanya akan lahir anak kecil yang mana dialah nanti yang akan menjadi lawan-lawan Fir'aun. Itulah yang kita bahas dulu, bahwa Fir'aun memerintahkan setiap ada anak kecil yang lahir dibunuh. Setiap ada anak kecil yang lahir dibunuh. Tapi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, begitulah kuasa Allah. Begitu besar upaya Fir'aun untuk membunuh anak kecil, tapi ternyata orang yang memang diberitakan akan menjadi orang yang melawannya ternyata tumbuh besar di istananya sendiri. Itulah kalau udah kehendak Allah. Makanya kalau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun berkumpul manusia banyak-banyak ingin mendatangkan mudarat kepadamu, tapi Allah ingin mendatangkan kebaikan kepadamu, mereka tak akan bisa mendatangkan mudarat. Walaupun manusia semuanya berkumpul untuk memberikan pertolongan kepadamu, tapi saat itu Allah menginginkan ada keburukan padamu, engkau mendapatkan ujian, maka siapapun, berapa banyak pun orang yang akan menolongmu, tetap engkau akan mendapatkan ujian itu dari Allah. Itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebesar apapun upaya yang dilakukan Firaun untuk membunuh anak-anak kecil yang lahir saat itu, tetapi Allah menunjukkan hal yang besar. Itu kan waktu dia sadarkan itu menyesal sekali Bapak dan Ibu. Bagaimana mungkinlah orang yang akan melawannya, dia sendiri yang menumbuh besarkannya di istananya sendiri. Itu kan penghinaan sendiri untuk Firaun. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa adalah nabi yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 136 kali. Jadi Nabi Musa ini paling banyak ini disebutkan dalam Al-Quran. Makanya kalau kita lihat Bapak dan Ibu, Quran itu isinya nanti kalau kaum banyaknya Yahudi sama Nasrani. Kisahnya nanti paling banyak kisah Nabi Musa alaihi salam sampai 136 kali. Di antara hikmahnya adalah karena Nabi Musa diberikan syariat diniyah duniawiyah dan Allah berikan umat yang besar. Makanya kalau kita sekarang ini, lihatlah umat sekarang ini, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada Islam. Maka wajar karena yang akan dihadapi umat Islam ini adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, maka wajar di dalam Al-Quran itu yang paling banyak diceritakan itu adalah Nabi Musa alaihi salam. Kenapa bukan Nabi Muhammad yang paling banyak? Kenapa bukan Nabi Muhammad yang paling banyak? Inilah sebagai bukti bahwasanya Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dulu kan orang banyak itu Bapak dan Ibu mengatakan Quran itu buatan Muhammad, Quran itu buatan Muhammad. Maka ulama kita mengatakan salah satunya adalah di antara bukti bahwasanya Nabi Muhammad bukan yang membuat Al-Quran, bukan cerita tentang dirinya yang paling banyak dalam Al-Quran. Bahkan lebih banyak Nabi Musa alaihissalam. Maka ada guru kami mengatakan, andai Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad, pasti yang pertama kali yang tidak masuk dalam Al-Quran adalah surah Abasa. Abasa wa tawalla. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Nah, jadi andai Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad, tidak mungkin surah itu ada di situ. Dan ternyata kisah yang paling banyak disebutkan juga adalah kisah Nabi Musa alaihi salam. Itulah menjadi bukti bahwasanya Al-Quran itu laisa min sinaati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa banyak kisah Nabi Musa alaihissalam? Karena memang ke depan tantangan kita ini adalah orang Yahudi. Maka itu baru dibuka surah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim
Waladdallin amin. Kalau kita buka buku tafsir, siapa itu ghairil maghdubi alaihim? Al-Yahud, orang-orang Yahudi. Waladdallin adalah orang-orang Nasrani. Maka wajarlah kenapa tentang Nabi Musa ini dibanyakkan kisahnya. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab penamaan Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi Musa alaihi salam itu kan ada karena berita pembunuhan anak-anak kecil itu sudah menyebar di mana-mana dan sudah banyak yang dibunuh. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam dalam satu pendapat ketika umur 3 bulan, jadi masih sempat setelah lahir Nabi Musa ini belum ketahuan dia sudah lahir. Jadi makanya disebutkan bahwa umur 3 bulanlah Nabi Musa ditemukan Fir'aun sampai dia dewasa. Nah, ketika umur 3 bulan itulah Nabi Musa alaihissalam dicampakkan itu dan ditemukan oleh istri Fir'aun. Dia itu ada di antara pohon-pohon. Jadi air, kemudian banyak pohon-pohonnya. Dan yang menamakan Nabi Musa ini dengan Musa, ini adalah Fir'aun sendiri, Bapak dan Ibu. Untuk di dunianya, kalau kajian tauhidnya kan sudah ditentukan Allah setiap kita ini. Tapi nama itu dari Fir'aun sendiri, bayangkanlah. Kenapa disebut dengan dengan Musa? Karena orang dulu suka sekali menamakan sesuatu itu dengan kejadian apa yang terdekat di situ. Misalnya contoh, sebelum ada kalender Islam tahun Hijriah, sebelum ada kalender Hijriah ini diadakan di masa Umar bin Khattab. Tapi jangan kita salah paham, yang tidak ada itu tahunnya. Hari sudah ada, bulan sudah ada, tanggal sudah ada. Yang belum ada itu adalah tahunnya. Jadi bukan kalender Islam adanya di masa Umar bin Khattab, bukan artinya saat itu Islam tak ada hari, tak ada tanggal. Apa buktinya ada hari? Nabi Muhammad puasa setiap Senin dan Kamis. Apa buktinya ada tanggal? Ada namanya puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15. Apa buktinya ada nama-nama bulan? Ada bulan Ramadan dan lain sebagainya. Maka yang tak ada itu tahun. Maka dulu orang-orang selalu ketika ini tahun apa? Apa kejadian yang paling terdekat saat itu? Oh, Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Jadi orang selalu membuat nama itu dari apa kejadian terdekat. Maka Nabi Musa alaihissalam ini, kenapa dia disebut dengan Nabi Musa? Karena dia didapatkan di antara air dan pohon-pepohonan. Maka air itu disebut mu. Makanya kalau sampai sekarang orang Mesir itu kalau bilangkan air itu moya, miyah. Nah, moya itu air. Jadi mu. Sa itu adalah syajarah, pohon-pohon. Maka karena dia didapatkan di air dan di antara pohon-pohon, maka dia disebutlah dengan Musa. Maka pada saat itu dipanggillah dia dengan Musa dan hiduplah dia di istana bersama Fir'aun dan keluarganya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, untuk menguatkan apa yang saya sampaikan tadi, kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, inilah keadaannya. Baru kemudian, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang daripada Rasul. Nah, jadi ibunya Nabi Musa alaihissalam itu menyusui beliau, dan Allah mengatakan kalau memang engkau takut ini anakmu dibunuh, maka campakkan dia ke sungai Nil. Dan Allah janjikan kami akan kembalikan Musa itu kepadamu. Nanti ketika kita baca ayat selanjutnya Bapak dan Ibu, akan nampak nanti bagaimana ceritanya Nabi Musa itu bisa balik lagi ke ibunya.
Dan di sini Allah Ta'ala jelaskan dan menjadikan salah seorang dari para rasul. Nah, inilah menjadi dalil, menjadi bukti bahwasanya Nabi Musa alaihissalam adalah satu dari sekian rasul yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang dalam buku sejarah disebutkan yang mendapatkannya adalah istrinya Asia, yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Jadi Nabi Musa tumbuh di istana Fir'aun sampai dewasa, dan ternyata mereka tidak mengetahui, mereka kira musuh mereka jauh, ternyata ada di istana sendiri. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Dan berkatalah istri Fir'aun, wa qalat imra'atu Fir'aun, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil ia menjadi anak, sedang mereka tiada menyadari. Jadi Bapak dan Ibu, sebenarnya Fir'aun ketika mengambil anak ini takut-takut juga sebenarnya. Jadi adalah bisikan untuk Fir'aun. Fir'aun, nampaknya ini anak yang kalian pungut ini, nampaknya inilah nanti yang akan membunuhmu ini. Fir'aun pun khawatir, tapi kecintaan istri Fir'aun kepada anak ini sudah besar. Jadi diujilah anak ini, diletakkanlah sepotong roti samanya, dan kemudian bara api di sampingnya. Ini bukan ketika bayi, sudah mulai besar lah, tapi masih anak-anak. Kalau anak kecil ini mengambil roti, maka benar berita itu, inilah nanti yang akan membunuh Fir'aun. Maka diletakkanlah sepotong roti dan bara api di situ, dan kemudian diletakkanlah Nabi Musa yang masih kecil. Disitulah Allah Ta'ala mengarahkan tangan Nabi Musa untuk mengambil bara api itu. Disitulah akhirnya Fir'aun yakin bahwasanya anak kecil ini akan bermanfaat untuknya, bukan sebaliknya melawannya. Jadi awal-awal itu memang takut juga sebenarnya. Makanya Nabi Musa bisa tumbuh sampai besar di istana Fir'aun, karena memang sudah dugaan mereka ini yang akan menghancurkan Fir'aun itu sudah kalah. Karena ketika dibagikan sepotong roti dengan api itu, Nabi Musa ngambil api. Karena kata pembisik Fir'aun, kalau dia ngambil roti, dialah berarti pembunuhmu nanti. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dan menjadi kosonglah hati ibu Musa. Maka saat diletakkan Nabi Musa di Sungai Nil itu, kosonglah hatinya. Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa, seandainya tidak kami teguhkan hatinya supaya ia termasuk orang-orang yang percaya. Namanya anaknya Bapak dan Ibu dibuang dan didapatkan orang lain. Gimana lah perasaan seorang ibu saat itu? Sampai-sampai dia mengatakan, itu anakku, bukan anak kalian. Tapi dikuatkan Allah hati ini. Maka disinilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita merasa lemah, kepada siapalah kita minta kuatkan hati? Kepada Allah. Itulah, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, kuatkanlah hati kami ini, kuatkanlah hati kami di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Maka kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ketika hati kita ini lagi rapuh dalam menjalani kehidupan ini, maka kita minta. Saya Bapak dan Ibu yang dimuliakan, ada orang yang ceritalah dia, sampai saya mikir luar biasa. Karena persoalan rumah tangganya, dia sampai pernah berpikir untuk bunuh diri. Bukan satu dua orang. Saya mengatakan, kemana Allah kau buat dalam hidupmu? Maka ketika kita lemah, kepada siapa yang kita untuk menguatkan diri? Kepada Allah. Makanya mengenal Allah ini penting. Maka di situ kita mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, dengan asmaul husnanya. Allah yang maha kuat, al-qawi, al-matin, al-aziz, maha perkasa. Ketika kita lemah, kita meminta kekuatan kepada Allah. Allahumma sabbit qalbi ala dinik.
Maka begitulah perasaan seorang ibu, hatinya lemah melihat anaknya begitu. Walaupun sebenarnya bapak-bapak pun lemah juga, tapi kuat secara luar. Tapi ibu-ibu ini nggak bisa menutupinya. Maka dikuatkan Allah lah hati ibunya. Akhirnya udah selamat. Dan kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya. Ini bapak dan ibu. Bagaimana caranya Nabi Musa itu bisa balik lagi kepada ibu-ibunya? Namanya istri Fir'aun bukan ibunya, dan dia butuh susu. Maka ketika dipanggillah orang-orang perempuan-perempuan untuk menyusui Nabi Musa di istana Fir'aun, Nabi Musa tak ada yang mau. Menolak Nabi Musa. Maka berkatalah saudara Nabi Musa, maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya? Mau enggak aku tunjukkan? Ada orang yang saya rasa dia mau menyusui Nabi Musa ini, orangnya sangat baik. Ternyata itulah ditujukan kepada ibu kandungnya. Itulah Allah Ta'ala akan kami balikkan kepadamu Nabi Musa. Akhirnya walaupun Nabi Musa dicampakkan dan hidup di istana Fir'aun, ternyata yang menyusuinya adalah. Dan dulu bapak dan ibu, menyusui ini menjadi kerjaan. Kan kayak Nabi Muhammad kan? Nabi Muhammad lahir disusui oleh ibunya, kemudian disusukan kepada yang lain. Di antaranya adalah Halimah As-Sa'diyah. Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya sesuai dengan janji Allah. Jadi kalau Allah sudah menjanjikan, maka kita yakin akan dikembalikan Allah bagaimanapun caranya. Maka ketika Allah mengatakan akan kami kembalikan kepadamu, ketika kita berhenti di ayat situ, pasti kita bertanya, bagaimana caranya kembali kepada ibunya? Ternyata begitulah Allah Ta'ala memberikan takdirnya. Tidak ada Nabi Musa yang mau menyusu dengan perempuan-perempuan yang lain. Akhirnya ditunjukkan ketika disusukan, Nabi Musa mau, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dijanjikan Allah dalam hidup ini yang kita harus yakin. Ketika apa yang dijanjikan Allah sudah kita rasakan, maka seharusnya pada saat itu hati kita semakin kuat, iman kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak manusia yang diberikan Allah Ta'ala apa yang dijanjikan Allah, tetapi setelah diberikan dia tetap tidak meyakini dan lain sebagainya. Maka banyak sekali pelajaran hidup yang kita dapatkan bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, bahwa sesuatu yang terpaksa harus kita buang dari diri kita, ketika dia memang sudah ditakdirkan untuk kita, maka dia akan kembali dari jalan apapun diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keburukan ingin kita jauhi, ketika Allah sudah takdirkan kita ke keburukan, maka kita akan menghadapi keburukan itu. Kebaikan yang dirampas orang lain dari hidup kita, maka ketika itu sudah menjadi hak kita di dalam dunia ini, maka dia akan kembali kepada kita. Maka berapa banyak barang yang hilang akan dikembalikan Allah kepada kita. Saya pernah punya kawan bapak dan ibu, ini ceritanya sekitar tahun 2012 waktu kami dulu kuliah S2. Ada kawan kami kuliah di UIN yang masih di Pondok Indah. Keretanya hilang, dicuri. Keretanya hilang, dicuri. Dia nelpon sama saya, Assalamualaikum Autan, tolong dulu jemput abang dulu ke di sini di Gaperta ini. Kemudian datanglah kami, dibuatlah laporan kehilangan kereta. Ternyata kereta dia itu BK-nya sudah platnya itu sudah diganti gitu. Dia sudah level pada pasrah sebenarnya, cuma ada ikhtiar. Ya dikembalikan Allah, alhamdulillah, enggak balik lagi, sudahlah. Makanya ternyata bapak dan ibu, besok harinya yang mencuri kereta itu nabrak polisi.
Polisinya udah tahu ada orang kira, dilihat ciri-cirinya, ini nampaknya betul sudah dia nabrak polisi, dikasuskan, dibawa, betul kereta itu dapat, kami ditelepon lagi, datang lagi. Begitulah. Makanya sekarang ini kan lagi musim-musim hilang kereta ini. Di Indomaret hilang kereta, di depan klinik hilang kereta. Istri saya bilang, gimana ini hidup, gimana ini? Enggak ada amannya lagi sekarang. Maka saya bilang, jangan hal-hal yang seperti itu menjadikan hidup kita ini banyak rasa takut. Kita serahkan saja sama Allah. Kalau memang yang kita miliki itu baik untuk kita, enggak akan diambil. Tapi kalau seandainya apa yang kita miliki ini, udah setiap apa yang hilang dari diri kita, kita cari sebagai ikhtiar, tapi kita baliklah, bisa jadi apabila benda ini lama sama kita, bisa jadi keburukan sama kita. Maka begitulah kisahnya bagaimana Nabi Musa alaihissalam, ibunya begitu, bukan hilang benda lagi, anak yang hilang. Tapi dia berharap dan yakin kepada Allah, Allah yang sudah janjikan, maka Allah tak akan pernah melanggar janjinya. Maka Allah penuhi, dibalikkan Nabi Musa alaihissalam kepada ibunya, dan ibunya menyusui, dan berisilah hati, imtala'at qalbuha, maka berisilah hati ibu Nabi Musa dengan kebahagiaan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kajian kita malam hari ini hanya sebagai pengantar saja untuk tentang Nabi Musa alaihissalam, hanya cerita awal-awal. Dan insyaallah selanjutnya nanti kita akan baru cerita bagaimana Nabi Musa alaihissalam itu bisa membunuh seorang laki-laki orang Mesir. Jadi ada orang Mesir berantem sama orang Bani Israel, Nabi Musa mukul orang Mesir mati, kemudian diperintahkan Firaun untuk ditangkap. Nabi Musa lari sampai ke negeri Madian, disitulah nanti jumpa dengan Nabi Syuaib dan menikah dengan salah satu anak dari Nabi Syuaib alaihissalam. Itu yang insyaallah akan kita bahas selanjutnya. Mungkin malam hari ini tidak ada pertanyaan Bapak dan Ibu, sebagai kajian pengantar saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam hari ini bermanfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.